Selamat sore Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian. Kiranya Allah Bapa yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menaungi setiap kita dengan damai sejahteranya dan menyertai setiap kita dimanapun kita beribadah sore hari ini. Inilah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita untuk kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Oleh sebab itu, mari kita beribadah dengan penuh iman, dengan penuh pengucapan syukur, dan dengan penuh hormat. Kiranya hanya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang kita muliakan di dalam ibadah kita sore hari ini. Sekali lagi mengingatkan setiap Bapak Ibu Saudara bahwa hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Oleh sebab itu mari kita sekali lagi mempersiapkan hati kita dan juga jangan lupa mempersiapkan roti dan cawan supaya perjamuan kudus sore hari ini kita bisa ikuti dengan penuh hikmat. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika sore hari ini kami kembali boleh datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya semua ini karena anugerah yang Kau berikan bagi setiap kami, kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami, untuk kami masuk di dalam hadirat-Mu, untuk kami boleh memuji, menyembah, berdoa, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan khususnya kami juga boleh mengikuti perjamuan kudus bagi setiap kami yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau hadir menaungi setiap kami dengan damai sejahtera-Mu, memenuhi setiap kami dengan sukacita-Mu ya Tuhan, memenuhi setiap kami dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan, supaya di dalam ibadah kami boleh kembalikan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Satukan kami sebagai tubuh Kristus di dalam ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki pujian dan penyembahan kita kepada Allah. Dan marilah kita memuji dan menyembah Allah dengan sikap hati yang benar, tulus dan sungguh-sungguh. Biar nama Tuhan dimuliakan melalui pujian dan penyembahan kita. Mari kita menaikkan pujian dan penyembahan kita. Shalom semuanya. Mari bersukacita di hari Minggu yang berbahagia ini. Karena kasih Tuhan Yesus, mari ucapkan syukur atas segala kemuliaan-Nya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. mari naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Atas kasih-Mu, syukur kami panjatkan. Kasih yang menyelamatkan, kasih yang memulihkan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan
memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita ke hadapan Tuhan, dan Pastor Sony akan memimpin kita di dalam doa syafaat sore hari ini. Bapa dalam surga, kami datang bersama-sama sebagai jemaat Tuhan. Biarlah kami menyiapkan hati begitu rupa untuk sanggup menerima firman dan pesan Tuhan hari ini dan menanggapi dengan segala kerendahan hati dalam tindakan kami. Biarlah kami merendahkan diri dan merendahkan hati kami pula ya Tuhan, untuk hidup dengan percaya, iman, dan pertobatan, dan tetap setia. Khususnya ketika kami menikmati perjamuan kudus bersama-sama, meskipun secara virtual. Biarlah secara khusus Tuhan boleh memberkati, dan hidup kami mengalami makin bertumbuh terus mengenal dan mengasihi akan Engkau. Tuhan, Engkau sungguh baik. Bapa, kami sekarang berdoa bagi bangsa dan negara Kanada, Perdana Menteri Justin Trudeau, dan aparat pemerintah yang ada di daerah-daerah di setiap provinsi yang ada. Kami berdoa untuk pemerintah yang takut akan Tuhan, mengutamakan akan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Kami berdoa supaya Roh Kudus menjaga pikiran mereka ya Tuhan, dan apa yang hendak mereka perkatakan, dan dengan penuh keberanian mampu dan mau melakukan apa yang benar, apa yang adil bagi kepentingan bangsa dan negara ini. Kami berdoa khusus untuk penanggulangan COVID, khususnya terhadap varian-varian yang baru ya Tuhan. Kami berdoa untuk distribusi, untuk pelaksanaan vaksinasi, untuk pengadaan pula ya Tuhan. Engkau memberi mereka ini sebagai hamba-hamba yang mengabdi ya Tuhan. Para saintis ilmuwan diberi kemampuan untuk mendapat penemuan-penemuan yang baru, sehingga terjadi pemulihan terhadap pandemik ini. Ekonomi juga dipulihkan ya Tuhan. Engkau memberikan hikmat kepada mereka bagaimana menata kembali secara ekonomi. Tuhan, masyarakat yang sedang lockdown dan karantin Tuhan diberi secara kolektif tanggung jawab bersama-sama bersama dengan pemerintah supaya bisa membuat pandemik ini menurun dan mengalami pemulihan kembali. Teringat pula kami akan bangsa Indonesia, Bapak Presiden Jokowi serta aparat pemerintah dan mereka yang kepala-kepala daerah yang ada, berdoa untuk kesatuan hati, diberi hikmat, kerjasama dan kemampuan ya Tuhan untuk bisa mampu menanggulangi pandemik ini ya Tuhan. Terima kasih sudah terjadi vaksinasi massal di mana-mana. Kami berdoa supaya distribusi ini dan secara cepat seluruh rakyat Indonesia boleh mengalaminya, sehingga mengalami pemulihan kembali dan juga secara ekonomi. Kami berdoa untuk rakyat yang terus sabar dan tak terus bekerja sama dengan protokol kesehatan agar kurvanya boleh menurun ya Tuhan. Dan Engkau memberkati negara Indonesia, biarlah melalui ini semua boleh mengalami dan merasakan bagaimana kita harus bergantung begitu rupa akan hikmat dan rahmat yang datang dari surga, yang datang dari Tuhan sendiri. Biarlah Tuhan terus bekerja mendorong setiap hati untuk mencari akan Tuhan. Kami doakan ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Begitu besar kesetiaan-Mu ya Bapa. Di setiap langkah hidup kami, Kaulah yang termulia. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita nyatakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari setiap jiwa yang menyembah Tuhan mengatakan amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian, hari ini kita memasuki khotbah seri Paskah yang ketiga dengan tema Jejak Langkah Kristus Menuju Kemenangan. Dan hari ini kita akan membahas pasalnya yang ke-14. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, di pasal yang ke-12, murid-murid begitu bersukacita, murid-murid begitu senang karena guru yang dia sembah, guru yang dia teladani, guru yang dia ikuti, guru yang dia hormati, dinobatkan oleh orang-orang atau banyak orang Yerusalem sebagai Raja Israel. Raja yang akan membebaskan bangsa Israel dari jajahan bangsa Romawi. Oleh sebab itu tidak heran jika ada murid-murid yang berusaha setelah Yesus menjadi Raja, mereka boleh menduduki jabatan yang tinggi. Mereka ingin duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus untuk memerintah bersama dengan Yesus. Dan di dalam menyikapi keinginan dari beberapa murid yang ingin memiliki kedudukan atau jabatan yang tinggi ketika Yesus menjadi Raja Israel, justru sebaliknya Yesus menegur mereka dan mengajar mereka untuk saling melayani dan saling merendahkan hati. Di mana Yesus memberikan teladan dengan mencuci kaki para murid-muridnya. Namun hal ini tidak berhenti sampai di sana. Yesus selanjutnya membuat hati dari para murid menjadi gelisah, takut, dan cemas. Mereka bingung dan bertanya-tanya. Ketika Yesus memberitahu mereka bahwa Yesus akan segera meninggalkan mereka. Dan Yesus sangat serius. Bahkan Yesus mengatakan bahwa kemana Yesus akan pergi, mereka tidak bisa mengikutinya. Dan lebih tegas lagi, Yesus mengatakan bahwa dia akan diserahkan oleh salah satu muridnya, dia akan ditangkap, dia akan dianiaya, dan dia akan disalibkan, mati di atas kayu salib. Dan tentu saja mendengar hal ini, murid-murid menjadi tambah gelisah. Siapa sebenarnya yang akan menyerahkan Yesus? Dan dengan sesumbar, Petrus mengatakan, saya siap menyerahkan nyawaku asal selalu ada bersamamu. Yang dituliskan di dalam pasal sebelumnya, Yohanes 13, 36, 38. Dan ayat paralelnya dituliskan dalam kitab Markus pasal 14 ayat yang ke-31. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Jadi semua murid-murid Yesus sepakat dan memiliki kerinduan yang sama dengan Petrus, bahwa dia akan berjuang untuk membela Yesus. Namun Alkitab menuliskan, hanya beberapa jam setelah itu, setelah Yesus berdoa di Taman Getsemani, maka Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Begitu juga murid-murid yang lain. Mereka berlarian meninggalkan Yesus seorang diri. Sekarang kita kembali kepada pokok pembahasan yang akan kita bahas sore hari ini, yang diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ini merupakan jawaban dari Tuhan ketika Yesus tahu bahwa murid-muridnya ada di dalam kegelisahan. Ketika mengetahui bahwa dirinya akan diserahkan oleh salah satu muridnya untuk ditangkap, dianiaya, diadili dengan tanpa adanya keadilan, disalibkan dan mati di atas kayu salib. Ya, mari kita membaca
Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, perikop ini adalah perikop di mana Yesus yang hanya tinggal beberapa jam lagi, dia ditangkap di pagi hari setelah Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yohanes 14 ayat 1, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Ayat yang kelima, kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Berbahagialah setiap kita yang ketika membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita percaya dengan segenap hati, kita merenungkannya dan memiliki hati yang haus dan lapar untuk mentaati kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi di dalam kita menyambut kebenaran firman Tuhan ini. Bapa, sekali lagi kami percaya bahwa hanya Allah Roh Kudus yang sanggup menolong setiap kami ya Tuhan, untuk kami memahami apa yang akan Kau sampaikan sore hari ini. Allah Roh Kudus, biarlah Engkau yang menerangi hati kami, Kau yang membuka telinga dan mata kami untuk mendengar dan melihat kebenaran ini. Dan Kau yang menolong setiap kami untuk kami boleh mentaati, menjalani kebenaran firman Tuhan yang Kau sampaikan sore hari ini. Berkati setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita yang masih ingat ada berita duka cita atas musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya dengan nomor penerbangan SJ182 pada tanggal 9 Januari 2021 yang baru lalu. Ya. Ada beberapa keluarga yang ditinggalkan menceritakan ada pesan-pesan tertentu yang seakan-akan memberitahu bahwa musibah itu akan terjadi. Mereka baru sadar bahwa itu memang merupakan pesan terakhir dari orang-orang yang mereka cintai. Sang pilot, Kapten Afwan yang bertugas saat itu, menurut istrinya melakukan sesuatu yang tidak biasanya. Ya, pertama-tama, di mana dia pergi tergesa-gesa dan mengambil baju dinasnya langsung pergi tanpa menyetrika bajunya. Hal ini tidak pernah terjadi selama 15 tahun. Baru kali ini terjadi, ungkap istrinya. Yang kedua, setibanya di bandara, Kapten Ifwan meminta video call bersama dengan anak-anaknya dan tiba-tiba menyampaikan permohonan maafnya. Begitu pula dengan sang kopilot, Fadli Satrianto. Sebelum berangkat, tiba-tiba dia meminta foto bersama keluarga. Ya, foto yang diambil pada bulan Desember 2020 atau foto terakhir 1 bulan sebelumnya. Seakan-akan dia tahu bahwa ini untuk terakhir kalinya dia bisa melihat foto keluarganya. Bapak Ibu Saudara, pesan menjelang kematian lainnya disampaikan oleh Melissa Sidabutar, finalis Indonesian Idol yang meninggal di usia 19 tahun karena pembekakan jantung. Dia berpesan kepada Jessica, sahabatnya, agar dia menjaga saudara kembarnya yang bernama Melita. Melissa berpesan, "Sepertinya aku akan jauh dari telepon selama beberapa hari. Nitip Melita ya. Kamu tahu betapa rapuhnya dia dan kamu selalu menjadi orang paling terpercaya yang pernah aku miliki. Sending my love and prayers to you and jangan lupa doain gua." Lalu Jessica membalas, sahabatnya, "Tuhan Yesus sayang,
I love you always. Jessica memuat pesan dan tulisannya dalam Insta story-nya. Mungkin ada di antara kita yang memiliki pengalaman yang sama ketika ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Mereka biasanya memberikan pesan-pesan khusus kepada kita. Tentu saja seandainya kita benar-benar tahu itu adalah pesan khusus yang benar-benar akan terjadi, pasti kita akan menggarisbawahi pesan tersebut. Ya, saya tidak percaya ketika papa saya baru saja jatuh sakit, dengan tangan kanannya yang masih bisa bergerak saat itu, dia memegang erat tangan saya begitu kuat sambil memandang kepada saya tanpa bisa berkata-kata. Saat itu saya tidak berpikir bahwa 5 hari kemudian papa meninggalkan saya untuk selama-lamanya. Seandainya kita benar-benar tahu bahwa tanda-tanda pesan-pesan terakhir seperti itu benar-benar akan terjadi, tentu akan membuat kita gelisah dan khawatir. Jika memang yang menyampaikan pesan tersebut adalah orang yang kita kasihi dan mengasihi kita, apalagi seorang yang kita andalkan selama ini, orang yang kepadanya kita bergantung dan menaruh pengharapan penuh. Pasti itu akan memberikan rasa gelisah dan kekhawatiran. Apa yang akan terjadi seandainya orang yang kita andalkan bakalan meninggalkan kita selama-lamanya. Inilah yang terjadi kepada murid-murid Yesus ketika mendengar bahwa Yesus Kristus akan meninggalkan dia. Dan yang menyampaikan pesan ini adalah Yesus sendiri, guru, sahabat, pemimpin, dan orang yang selalu ada di dekatnya, orang yang selalu mengasihaninya, dan orang yang selalu memperhatikannya. Dan Yesus dengan sangat serius bahwa itu akan segera terjadi. Itu akan terjadi kurang dari 24 jam. Ya. Ketika Yesus mengetahui bahwa murid-muridnya dalam keadaan hati yang sangat gelisah karena akan ditinggalkannya, Yesus mengeluarkan kalimat-kalimat yang sangat penting. Perkataan-perkataan yang sangat penting. Yang menunjukkan siapa Yesus yang sebenarnya. Identitasnya bukan saja sebagai manusia sejati, tetapi dia adalah anak Allah. Allah sang pencipta. Allah yang menjadi raja di atas segala raja. Allah yang menjadi Tuhan di atas segala Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalimat ini bukan saja berlaku bagi para murid-murid Yesus yang saat itu ada di dalam kegelisahan. Tetapi saya percaya kalimat ini juga berlaku bagi setiap kita yang menjadi murid-muridnya, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anak-anak Allah. Mari kita membaca sekali lagi kalimat yang disampaikan oleh Yesus. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bapak Ibu Saudara, Yesus mengatakan jangan gelisah. Saya percaya ini satu jawaban yang telak langsung menjawab persoalan yang ada di dalam hati para murid saat itu. Yang sedang berpikir, apa sebenarnya akan terjadi dengan Yesus? Apa yang akan terjadi dengan saya dan teman-teman saya kalau memang benar-benar Yesus meninggalkan saya? Apa yang akan terjadi dengan masa depan saya? Apakah saya juga akan ditangkap? Apakah saya harus kembali dengan pekerjaan-pekerjaan saya yang lama? Apakah kata orang-orang tentang saya nanti? Tanpa Yesus yang selalu memperhatikan saya, yang mendoakan saya, yang menuntun hidup saya. Apakah saya akan mampu menjalani kehidupan ini tanpa kehadirannya? Bapak Ibu Saudara, saya kira apa yang ada di hati dan benak para murid, itu juga yang sering kali terjadi yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Rasa hati yang gelisah. Apa yang terjadi kalau saya diberhentikan bekerja? Bagaimana dengan masa depan anak-anak saya? Apa kata dokter seandainya? Bla 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 bla.
Saya harus gimana kalau dia berhenti kerja karena dia yang paling saya andalkan? Bagaimana dengan rencana pernikahan saya dalam situasi pandemik COVID-19 saat ini? Bagaimana kalau saya meninggal? Apa yang akan terjadi dengan istri dan anak-anak saya? Bagaimana yang terjadi dengan orang tua saya? Siapa yang menjaga mereka? Masalah bisnis, pekerjaan, keuangan, itulah hal-hal yang seringkali membuat hati kita gelisah. Bapak Ibu Saudara bisa menambahkan hal-hal lainnya yang seringkali bisa membuat kita gelisah. Kegelisahan itu juga seringkali terjadi karena kita seringkali tidak menjadi seperti yang kita inginkan. Kita ingin menjadi seperti ini dan seperti itu, tetapi itu tidak terjadi. Kita ingin sukses, bahkan seringkali kita gagal terus-menerus. Kita ingin disukai orang, kita ingin dikasih orang, kita ingin diperhatikan oleh orang. Justru sebaliknya yang terjadi, kita justru dihindari dan ditinggalkan oleh orang-orang yang kita harapkan bisa mengasihi dan memperhatikan kita. Bapak Ibu Saudara, ini adalah realita yang harus kita terima. Kita tidak boleh mengabaikan dengan berpura-pura semua itu tidak sedang terjadi. Kita tidak boleh berpura-pura bahwa kita tidak sedang gelisah hati kita ketika kita diperhadapkan dengan satu situasi yang tidak menentu. Kita harus menghadapi kenyataan ini. Dan satu-satunya cara bagaimana kita bisa menghadapi hal ini hanyalah dengan mendengar nasihat Yesus kepada murid-muridnya. Yesus mengatakan, percayalah kepada Allah dan percaya kepadaku. Seakan-akan Yesus kembali mengingatkan kepada murid-muridnya, kamu jangan gelisah. Kamu ingat bahwa aku terus-menerus mengasihi engkau. Ya. Seperti yang Yohanes tuliskan di dalam pasal sebelumnya, di dalam pembukaan pasal yang ke-13. Ya, saya percaya ini bukan satu kebetulan Yohanes menuliskan ini. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ini pesan di mana Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Dengan kata lain, Yesus sedang mengatakan, aku pergi bukan karena aku tidak mengasihi kamu, melainkan sebaliknya, justru karena aku mengasihi kamu. Sehingga aku rela mati di atas kayu salib demi menyelamatkan setiap kamu. Aku pergi justru untuk mempersiapkan segala sesuatu agar kita bisa bertemu kembali dan kita tidak terpisahkan selama-lamanya. Ini yang Yesus maksudkan di dalam ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita memiliki Tuhan yang tahu apa yang sedang Dia lakukan dan bagaimana Dia melakukannya dengan sempurna. Tuhan tidak berpikir dan menyelesaikan permasalahan kita sejauh apa yang bisa kita pikirkan atau yang mampu kita pikirkan. Itu semua terbatas. Pemikiran kita terbatas dan seringkali salah. Bukankah itu yang ada di benak para murid? Mereka gelisah karena membatasi pengenalan mereka akan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Raja atas alam semesta,
dan juga raja atas kerajaan sorga. Mereka membatasi pemikiran mereka bahwa Yesus hanya akan dinobatkan sebagai Raja Israel yang akan membebaskan mereka dari bangsa Romawi. Padahal kedatangan Yesus sebagai Raja bukan menjadi Raja atas bangsa Israel yang membebaskan mereka dari bangsa Romawi. Bapak Ibu Saudara, melalui kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh Yesus atau janji-janji yang dikeluarkannya, yang dikatakannya kepada murid-muridnya, seharusnya kita bisa memahami bahwa Yesus Kristus jauh lebih besar dari apa yang ada atau seringkali kita pikirkan. Jalan-jalannya jauh lebih sempurna, hikmatnya jauh melebihi hikmat yang pernah kita pikirkan. Ya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, murid-murid Yesus yang hidup bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun, dia pun sampai detik dia mendengar kalimat-kalimat ini, dia pun belum memahami. Karena demikian terbatasnya pemikiran mereka. Mereka baru benar-benar mengerti atau hampir mengerti dengan jauh lebih baik ketika Yesus naik ke surga. Dan mereka benar-benar mengerti ketika Roh Kudus turun memenuhi hati mereka. Bapak Ibu Saudara, melalui kalimat atau perkataan Yesus ini, Yesus ingin memberikan jaminan kepada murid-muridnya bahwa jika satu saat mereka meninggalkan dunia ini, mereka akan kembali berjumpa dengan Tuhan dan selama-lamanya tidak akan terpisahkan lagi tinggal di sorga. Yesus pergi meninggalkan mereka bukan karena Yesus tidak mengasihi mereka, justru sebaliknya. Yesus sangat mengasihi mereka. Yesus rela mati di atas kayu salib supaya murid-murid Yesus satu kali kelak bisa hidup bersama dengan Dia selama-lamanya di surga. Bapak Ibu Saudara, kegelisahan apa yang sedang kita rasakan saat ini? Percaya kepada Tuhan. Fokus, arahkan mata kita hanya kepada Dia. Mengapa kegelisahan itu seringkali terus-menerus membelenggu dan bahkan menenggelamkan kita? Karena kita tidak lagi percaya kepada Dia, karena mata kita tidak lagi memandang kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Kita sama dengan Petrus ketika dia berjalan di atas air. Ketika matanya terus memandang kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika dia memandang ke kiri kanan, dia mulai melihat badai, topan yang melanda hidupnya. Ketika dia sadar bahwa dia sedang berjalan di atas air, dia mulai tenggelam. Ketika dia tidak lagi memandang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang percaya kepada Yesus, artinya kita harus benar-benar menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kita tidak boleh menaruh pengharapan kepada diri kita, kekuatan kita, tentu karena kita adalah orang yang lemah dan sangat terbatas. Dan juga kita tidak boleh bingung memandang keadaan di sekeliling kita. Karena mereka tidak bisa membuat kita melepas atau terlepas dari kegelisahan yang sedang kita hadapi. Justru semua yang ada di sekeliling kita akan membuat kita tambah gelisah karena tidak ada kepastian. Satu-satunya yang bisa menolong kita adalah ketika kita percaya kepada Tuhan. Itu yang Yesus maksudkan kepada murid-muridnya bahwa dia harus percaya. Namun kita harus menyelami lebih jauh, lebih dalam maksud saya. Apa yang dimaksud dengan percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus? Kita harus mempertanyakan seperti Thomas mempertanyakan kepada Yesus. Ayat yang kelima kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Bapak Ibu Saudara, bukankah ini juga yang sering kali menjadi pertanyaan kita? Apa jaminannya kalau kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan? Bagaimana cara Tuhan menolong dan membantu kita? Tuhan tolong tunjukkan jalannya. Saya tidak tahu jalannya.
Bagaimana aku bisa berjumpa dengan engkau di sorga? Itu yang Thomas tanyakan kepada Yesus. Ya. Dan Yesus menjawab, ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Inilah jawaban telak dan paling penting untuk diketahui seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Ini jawaban bukan hanya untuk para murid Yesus. Dan juga bukan untuk hanya kita orang-orang percaya, tetapi ini jawaban yang penting yang harus dimengerti dan dipahami oleh seluruh umat manusia yang pernah hidup di muka bumi ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita harus mengakui bahwa sebagai manusia, kita sebenarnya tidak pernah tahu jalan mana yang paling benar. Kita adalah manusia yang tersesat di dalam dunia, yang gelap dan sudah jatuh di dalam dosa ini. Seringkali kita tidak tahu apa yang benar-benar. Dan kalau kita jujur, apa yang kita pikir itu benar, ternyata bukanlah yang paling benar. Sehingga kita putus asa, apakah saya sudah benar di hadapan Allah? Apakah Tuhan mau menerima apa yang sudah saya lakukan? Apakah saya sudah cukup melakukan yang benar? Apakah saya sudah cukup layak di hadapan Tuhan? Akhirnya kita bertanya-tanya, apa yang akan terjadi setelah saya mati? Apakah saya ke sorga atau ke neraka? Bapak Ibu Saudara, jawaban Yesus ini seharusnya menyelesaikan semua permasalahan manusia tentang kehidupan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak menunjukkan jalan, dia adalah jalan itu sendiri. Yesus bukan hanya tahu kebenaran, dia adalah kebenaran itu sendiri. Yesus bukan mengajarkan bagaimana supaya kita hidup, tetapi dia adalah kehidupan itu sendiri. Dengan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka perjalanan kita tidak akan pernah tersesat. Satu saat ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan tinggal di sorga bersama-sama dengan Yesus. Mengapa? Karena Allah pasti berkenan dan mau menerima kita karena kita dibenarkan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Bukan karena kita melakukan yang benar. Bukan karena kita melakukan hal-hal yang baik. Bukan. Tetapi karena kita dibenarkan melalui darah Yesus. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan meminta Tuhan mengampuni. Tuhan mengampuni dan kita dibenarkan. Karena Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Dengan demikian maka kita memperoleh Yesus yang adalah hidup. Kita dilahirkan baru, roh kita dilahirkan baru, dan roh kita memperoleh kehidupan kekal. Karena Roh Kudus sendiri yang memberikan kehidupan kekal di dalam diri kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jawaban Yesus ini harusnya terus-menerus mengingatkan setiap kita bahwa yang pertama, Yesus lebih besar dari semua kegelisahan hidup kita. Kita harus selalu fokus kepada Allah yang jauh lebih besar, jauh lebih berhikmat, jauh lebih sempurna. Kalau kita sedang diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan yang membuat kita gelisah di dunia ini, ingat baik-baik kita harus percaya kepada Tuhan. Dan kita harus membuka hati selebar-lebarnya untuk bisa belajar memahami bahwa Yesus tidak pernah salah kalau mengizinkan ini semua terjadi di dalam kehidupan kita. Karena dia memiliki rencana yang jauh lebih besar. Kasih Tuhan kepada kita sudah tidak perlu dipertanyakan lagi.
Jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Itu yang Yesus maksudkan kepada murid-muridnya. Kalau aku mati di atas kayu salib bukan karena aku tidak mengasihi engkau, tetapi karena aku mengasihi engkau. Sehingga aku harus mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, setiap kita mengadakan perjamuan kudus, setiap kita mengingat kematian Yesus, kita harus selalu ingat bahwa kita diselamatkan karena kita memiliki Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan itu kita dapatkan karena kasih karunia Allah. Seorang hamba Tuhan yang tentu ada di antara kita mengenal Charles Spurgeon. Dia pernah berbicara bahwa kapanpun saya merasa bahwa saya telah berdosa dan ingin mengalahkan dosa itu untuk memiliki masa depan, pada saat yang sama iblis mendatangi saya dan berbisik, bagaimana kamu bisa menjadi orang yang diampuni dan diterima oleh Tuhan, padahal kamu melakukan dosa seperti ini. Spurgeon berkata jika dia mendengar dan menerima perkataan iblis ini, maka dia akan jatuh ke dalam keputusasaan, dan saya akan melakukan dosa yang lebih banyak lagi. Tetapi ketika saya mengingat kasih karunia Tuhan, maka saya diingatkan, seakan-akan Tuhan berkata, kamu telah berdosa, tetapi bukankah aku datang untuk menyelamatkan orang berdosa? Engkau tidak diselamatkan karena engkau melakukan yang benar, tetapi karena Kristus sudah mati untuk engkau. Dan iman saya akan berkata, meskipun saya telah berdosa, saya memiliki pembela, yaitu Yesus Kristus di hadapan Bapa. Dan meskipun saya bersalah, namun kasih karunia Allah berkuasa untuk menyelamatkan saya, supaya Bapa menerima keadaan saya apa adanya. Oleh sebab itu, bagaimana mungkin saya menyenangi dosa? Bukankah Yesus sudah terlalu mengasihi saya? Bagaimana saya bisa berdosa terhadap Tuhan yang sudah begitu baik kepada saya? Saya sekarang akan mengatasi dosa dan saya menjadi kuat untuk melawan dosa melalui keyakinan, dan saya percaya bahwa anak Allah Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan saya akan menolong dan menopang saya menjalani kehidupan di dunia yang penuh dengan permasalahan, yang penuh dengan intimidasi daripada setan. Dan kalau saya percaya dan terus memandang kepada Yesus, maka saya akan hidup berkemenangan. Bapak Ibu Saudara, bukankah tema kita di dalam khotbah seri Paskah ini adalah jejak langkah Kristus menuju kemenangan? Yesus bukan saja mati, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga, membuktikan bahwa dia sudah menang atas dosa. Dan kita sebagai anak-anaknya harus memiliki iman yang seperti itu. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita sudah menang. Karena Yesus sudah menang, kita bisa menghadapi kehidupan ini dengan berkemenangan. Satu-satunya cara mengikuti jejak langkah Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memasuki perjamuan kudus, saya ingin mengeluarkan atau memberikan beberapa pertanyaan. Apakah ada di antara kita yang saat ini sedang bingung dan tidak tahu jalan yang benar? Kita sadar, kita sekarang sedang tersesat. Apakah ada di antara kita yang tetap ragu dan bingung? Apakah Allah mau menerima kita apa adanya? Apakah yang saya perbuat saat ini sudah cukup berkenan di hadapan Tuhan? Apakah saya layak
di hadapan Tuhan. Apakah ada di antara kita yang tidak tahu mau kemana setelah meninggalkan dunia ini? Apakah kita takut menghadapi kematian? Saya ingin mengulangi perkataan Yesus ketika murid-muridnya ada di dalam kegelisahan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Percaya bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Percaya bahwa Dia sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga ketika kita meninggalkan dunia ini. Dan Bapak Ibu Saudara, selama di dunia ini, Dia juga tidak pernah meninggalkan kita, orang-orang percaya. Yesus naik ke surga, tetapi Dia mengutus Roh-Nya untuk tinggal di dalam kehidupan kita, orang percaya. Di ayatnya yang ke-16, di pasal yang sama, di ayat yang ke-16, Yesus mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Kita tidak pernah sendiri. Sebagai orang percaya, kita tidak pernah ditinggalkan. Roh Allah tinggal di dalam kehidupan kita. Sudah seharusnya kita tidak perlu takut dengan keadaan yang ada di sekeliling kita. Roh yang tinggal di dalam hidup kita jauh lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan memasuki perjamuan kudus. Mari kita menyanyikan lagu Sungguh Indah, Pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau
Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Pada malam hari sebelum ia diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi engkau. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku." Bapak, Ibu, Saudara, bukankah roti ini melambangkan tubuh Kristus yang disalibkan? Karena dia begitu mengasihi setiap kita. Mari kita memakannya dengan penuh pengucapan syukur di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Setelah makan, dia mengambil cawan dan dia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kau memakan roti dan meminum cawan ini, engkau memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang kembali." Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan ini melambangkan darah Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita yang percaya kepadanya? Mari kita meminumnya dengan penuh pengucapan syukur di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Setiap kami yang percaya kepadamu, kami memperoleh jaminan kekal, bahwa satu saat ketika kami diperhadapkan dengan kematian, justru kami harus bersuka cita, karena sejak itu kami boleh tinggal bersama denganmu di surga selama-lamanya. Tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi rasa takut, khawatir, cemas, dan penderitaan atau sakit penyakit. Tetapi kami boleh hidup dengan penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera, sempurna bersama dengan Engkau di sorga ya Tuhan. Terima kasih untuk jaminan kekal ini, karena Kau sudah mengorbankan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, menebus dosa-dosa setiap kami yang percaya kepadamu. Dan kami juga mengucap syukur dan berterima kasih karena selama kami di dunia, kami tidak berjalan sendirian, tetapi Roh-Mu tinggal di dalam kehidupan kami setiap orang percaya, menuntun, menyertai, memberikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita, menunjukkan jalan, memberikan pewahyuan dan pengertian akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang harus kami taati. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami mengucap syukur jika saat ini kami boleh beribadah bersama-sama dan mengikuti perjamuan kudus. Biarlah kami kembalikan semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, angkat kedua tangan Bapak, Ibu, Saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, Saudara, jemaat sekalian, mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berjalanlah di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Muliakanlah Allah di dalam kehidupanmu. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara. Sampai jumpa hari Kamis di dalam renungan dan doa malam pukul 8.30.